Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madrasah hebat, madrasah bermartabat, min 11 Blitar, berakhlakul karimah, tampil, mandiri, dan berprestasi. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, sehat, bersemangat, berprestasi, Allahu Akbar, sukses, sukses, yes. Pada pertemuan kali ini, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa mulai, berdoa selesai. Kali ini kita akan mempelajari tema 3, kelas 6, dan penemuan. Tema 1, penemu yang mengubah dunia. Muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam dengan kompetensi dasar mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana. Nah, marilah kita simak video pembelajaran kali ini. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, kalian diharapkan 1. Peserta didik dapat mengidentifikasi komponen-komponen listrik. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisa rangkaian listrik. 3. Peserta didik dapat menjelaskan rangkaian listrik terbuka dan tertutup. 4. Peserta didik dapat membedakan rangkaian listrik terbuka dan tertutup. Nah, inilah pelajaran kali ini tentang rangkaian listrik. Setelah listrik dihantarkan melalui kabel listrik ke rumah-rumah, listrik akan dibagi lagi ke beberapa ruangan. Misalnya, ruang belajar, ruang tamu, ruang keluarga, kamar tidur, kamar mandi, dapur, dan lain-lain. Nah, agar dapat disalurkan dengan benar, listrik harus dialirkan melalui rangkaian-rangkaian tertentu yang disebut dengan rangkaian listrik. Nah, anak-anakku yang hebat, apakah rangkaian listrik itu? Rangkaian listrik adalah hubungan sumber listrik dengan komponen listrik lainnya yang dirangkai menjadi satu kesatuan yang menghasilkan arus listrik. Nah, apa saja yang termasuk sumber listrik itu dan apa saja yang termasuk komponen listrik? Coba perhatikan ya. Sumber listrik adalah segala sesuatu yang menghasilkan arus listrik. Sedangkan komponen listrik adalah benda-benda atau alat-alat yang menyusun sebuah rangkaian listrik. Nah, itu tadi adalah sebuah rangkaian listrik. Harus ada sumber listriknya, juga komponen listrik. Nah, sekarang kita akan mengenal sumber listrik. Nah, di sini kita akan mempelajari sumber listrik ada 4, yaitu baterai, akumulator atau aki, dinamo, dan generator. Kita akan cari tahu satu persatu. Yang pertama adalah baterai. Coba diperhatikan ya, ini adalah gambar baterai. Pernahkah kalian menggunakan baterai ini sebagai sumber energi pada permainan kalian? Tentu saja kalian pernah menggunakan, misalnya untuk mainan mobil-mobilan, itu pasti memakai baterai. Nah, apakah baterai ini hanya digunakan untuk mainan saja? Coba kalian pikirkan. Coba kalian beri contoh. Baterai ini digunakan pada alat-alat apa saja? Iya, betul. Baterai ini bisa digunakan untuk
menyalakan lampu senter. Untuk radio, jam dinding, dan juga HP kalian itu ada baterainya. Tapi kalau pada HP, baterainya tidak pada seperti gambar. Yang kedua yaitu aki. Nah, ini coba kamu amati gambar aki ini. Pernahkah kalian melihatnya atau mungkin di rumah kalian ada? Ya, aki ini biasanya digunakan pada kendaraan bermotor, misalnya mobil atau sepeda motor. Saya yakin pasti semuanya memiliki sepeda motor. Nah, untuk apa aki ini pada sepeda motor atau mobil? Ini digunakan untuk menyalakan mesin dan membunyikan klakson. Yang ketiga, sumber listrik adalah dinamo. Nah, inilah gambarnya dinamo. Coba kalian perhatikan. Biasanya kalian menemukan dinamo pada gambar ini di mana ya? Ya, ini adalah dinamo yang dipasang di sepeda. Nah, untuk apa dinamo itu dipasang di sepeda? Dinamo ini fungsinya untuk menyalakan lampu pada sepeda. Apakah hanya ini saja macamnya dinamo? Tentu saja tidak. Dinamo ini juga ada pada benda elektronik. Misalnya pada kipas angin, terus pada mesin cuci, pada parut kelapa, itu mesin parut kelapa yang memakai sumber energi listrik itu juga ada dinamonya. Yang keempat adalah generator. Nah, generator ini, perhatikan, pernahkah kalian melihat? Ya, ini adalah contoh salah satu generator. Generator ini pada dasarnya prinsip kerjanya sama dengan dinamo. Tetapi perbedaannya kalau pada dinamo itu menghasilkan sumber listrik yang kecil, tetapi pada generator ini menghasilkan sumber listrik yang sangat besar sehingga dapat digunakan untuk pembangkit tenaga listrik. Nah, kalau pada gambar ini juga bisa untuk menyalakan lampu-lampu yang ada di rumah. Jika lampu mati, bisa menyalakan genset. Anak-anakku yang hebat, sekarang marilah kita lanjutkan dengan komponen listrik. Nah, apa saja ya yang termasuk komponen listrik itu? Nah, coba perhatikan, ini adalah gambar rangkaian listrik sederhana. Komponen listrik yang pertama ini adalah baterai. Coba diperhatikan. Baterai di sini sebagai penyedia arus listrik atau sebagai penghasil arus listrik. Komponen yang kedua adalah kabel. Kabel di sini adalah sebagai konduktor yang mengalirkan arus listrik dari sumber listrik menuju ke lampu. Inilah yang dimaksud dengan kabel, sebagai konduktor yang mengalirkan arus listrik. Sekarang yang ketiga adalah lampu. Baik, diperhatikan. Lampu ini adalah sebagai pengguna arus listrik yang mengubah dari energi listrik menjadi cahaya. Komponen yang keempat adalah saklar. Perhatikan, ini adalah saklar. Nah, apa itu saklar? Saklar di sini sebagai alat penyambung dan pemutus arus listrik, atau bisa dikatakan sebagai alat untuk menyalakan atau mematikan lampu. Nah, kita ulangi sekali lagi ya.
komponen listrik ini yang utama ada 4. Yang pertama adalah di sini baterai sebagai sumber listriknya. Yang kedua adalah kabel. Nih, sedangkan yang ketiga adalah lampu sebagai pengguna. Yang terakhir adalah saklar untuk mematikan ataupun untuk menyalakan lampu. Nah, itu tadi adalah komponen-komponen listrik. Anak-anakku yang hebat, marilah kita lanjutkan dengan rangkaian listrik sederhana. Nah, rangkaian listrik sederhana itu dibagi menjadi 2, yaitu rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Apa itu rangkaian terbuka? Nah, inilah gambarnya. Rangkaian terbuka ini adalah ciri-cirinya. Pertama, saklar dalam keadaan terbuka, lampunya padam dan arus tidak mengalir. Walaupun pada rangkaian terbuka ini sudah lengkap ada 4 komponen, ada sumber energinya, ada konduktornya, ada lampunya, dan ada saklarnya. Tapi dalam rangkaian terbuka ini, lampunya padam karena arus tidak mengalir. Saklar terbuka artinya dipadamkan atau off. Sekali lagi ya. Ingat, saklar terbuka ini artinya dipadamkan, dimatikan atau off. Mudah kan? Oke, kita lanjutkan. Yang kedua adalah rangkaian tertutup. Apakah rangkaian tertutup itu? Mari kita lihat bersama-sama. Dalam rangkaian tertutup ini, coba kamu perhatikan, lampu tampak menyala. Coba dibandingkan dengan yang rangkaian terbuka, apa ya kira-kira bedanya? Atau mengapa dalam rangkaian tertutup ini lampu bisa menyala? Ya, karena saklar dalam keadaan tertutup. Ciri-cirinya tadi dalam rangkaian tertutup, saklar tertutup, lampu menyala, dan aliran listrik mengalir melalui konduktor tanpa terputus dari kutub positif menuju ke kutub negatif. Oke, saklar dalam keadaan tertutup ini artinya dinyalakan atau on. Sekali lagi ya, saklar ditutup atau tertutup artinya dinyalakan atau on. Jadi lampu juga akan menyala. Beda kan antara terbuka dengan yang tertutup? Oke, sudah paham ya? Oke, kita lanjutkan. Karena kalian sudah paham, maka inilah kesimpulan yang dapat kalian perhatikan. Demikian tadi penjelasan dari Bu Is pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat membantu kalian dalam belajar di rumah. Tetap jaga kesehatan, istirahat yang teratur, dan juga jangan lupa tetap semangat belajar walaupun di masa pandemi COVID-19. Marilah pelajaran kali ini kita tutup dengan membaca hamdalah bersama.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.